ada trio, kemudian ada UN. Dan ini mumpung masih semester 1, kalian belajarnya yang rajin. Oke. Oh iya, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Yang nggak masuk siapa hari ini? Bisa. Kenapa bisa? Sakit. Oh, sakit. Baru masuk sakit ya. Sama Allah juga sehat-sehat. Anu, hadir Bu. Oke. Ani Syifa, masuk semua ya. Enggak tadi. Masih bisa. Beda selanjutnya, mari kita masuk ke materi. Sebelum masuk, materi kali ini yaitu tentang iman kepada hari akhir. Semuanya sudah pegang bukunya ya? Sudah dibaca atau belum dari malam? Sudah. Oke. Sekarang Ibu mau nanya, hari akhir itu apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Hari kiamat. Oke, hari kiamat. Terus ada lagi nggak? Hari akhir itu apa? Mbak Anis coba dibaca yang tadi malam sudah dipelajari. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak binasa atau hancur dan tidak ada kehidupan lagi. Oke, nah jadi hari akhir itu hari di mana dunia itu akan hancur ya, atau bisa disebut dengan hari kiamat. Jadi nantinya tidak ada kehidupan di dunia lagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu beriman kepada hari akhir. Kalian tahu kan sudah mempelajari iman itu apa? Iman itu percaya. Nah, iman itu percaya. Kemudian kalau beriman itu berarti kita harus percaya sepenuh hati. Misalnya kayak beriman kepada hari akhir. Seperti materi kita hari ini yaitu beriman kepada hari akhir, yaitu merupakan percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kemudian jadi dunia ini merupakan tempat yang hanya sementara. Nantinya kita akan menuju kehidupan yang kekal, yaitu melewati beberapa alam. Kalian pasti pernah dengar kan seperti Yaumul Hasyr, kemudian Yaumul Ba'ats, Yaumul Mizan. Nah, itu merupakan alam-alam setelah nanti di dunia. Setelah alam kubur, kemudian ada alam-alam menuju surga dan neraka. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Silakan dibaca Mbak Anu, apa aja? 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir adalah: 1. Golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir, juga disebut mulhid, atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Terus 2. Golongan agama kafir, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama kafir yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini diambil oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah SWT. Oke, baiklah. Jadi itu ya, golongan yang berpendapat tentang hari akhir itu ada golongan 1, golongan ateis, kemudian golongan agama ahli, dan ketiga yaitu golongan agama samawi. Oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada dalil beriman pada hari akhir. Di sini tuh ada 2, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Jadi kalau dalil akli itu menurut akal pikiran manusia. Jadi manusia pun bisa menyimpulkan bagaimana sih hari akhir itu. Bisa dilihat dari mungkin tanda-tanda alam ataupun yang lainnya ya, yang sudah dijelaskan di surat Al-A'raf, kemudian ada surat Al-An'am, Al-Hajj. Dalil akli yaitu akal pikiran manusia
Kemudian tadinya di sini ibu mau menulis di papan tulis, tapi karena tidak ada spidolnya ketinggalan, jadi ibu ingin kalian membentuk kelompok. Kalian buat kelompok, kemudian nanti kalian cari dipresentasikan, yaitu tanda-tanda terjadinya hari akhir itu apa aja. Kemudian yang kedua, ada peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir itu apa. Silakan ibu beri waktu 2 menit. Kalian bisa mempelajari, kemudian dipresentasikan di depan. Udah paham? Ya, silakan. Oke, sudah 2 menit ya. Kemudian silakan dipresentasikan dulu tadi yang ibu perintahkan. Kelompok 1 Mbak Anu dan kelompok 2 tadi Anis. Silakan Mbak Anu maju ke depan untuk mempresentasikan tanda-tanda terjadinya hari akhir. Sini aja Mbak. Perkenalkan, nama saya Suma Anu, nomor absen 35, saya dari kelompok 1. Tanda-tanda terjadinya hari akhir. 1. Tanda-tanda terjadinya kiamat sughra. Maksudnya tanda-tanda hari akhir yang dapat kita saksikan di dunia ini, antara lain hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat, tidak merasa dosa atau salah atau malu. Ketiga, banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas, banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas, ilmu agama sudah diabaikan, korupsi merajalela dalam menyebut ilmu muda. Semakin sedikit perilaku orang yang mengurani. Ya, langsung. Kemudian yang kedua, ada tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro maksudnya tanda-tanda yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan terjadi pada saat mendekati hari akhir. Antara lain, 1. Turunnya Dajjal, 2. Munculnya binatang melata yang aneh, 3. Matahari terbit dari sebelah barat tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya. Yang terakhir, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Oke, terima kasih Mbak Anu. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus buat Mbak Anu. Oke, jadi tadi ibu mau bahas sedikit ya, diulas kembali. Tanda-tanda terjadinya hari akhir itu ada 2, yaitu tanda-tanda kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra itu misalnya kita yang sudah terjadi di dunia ini sekarang ya. Sekarang itu banyak sekali bencana-bencana yang melanda. Kemarin baru saja kemarin itu ada bencana dari Jawa Timur, katanya gempa. Kemudian kemarinnya lagi ada dari Nusa Tenggara Timur ya, kalau nggak salah. Iya, itu juga bencana. Itu merupakan sebuah tanda-tanda kecil, tanda-tanda bahwa dunia ini itu sudah semakin tua, sudah mendekati terjadinya hari akhir. Makanya kita sebagai umat manusia yang beriman, kita harus melakukan hal-hal yang baik supaya nantinya kita akan mendapatkan balasan yang baik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ada tanda-tanda kiamat kubro. Ini kalau kiamat kubro berarti kiamat yang memang sudah besar, kiamat besar, seperti turunnya Dajjal, munculnya binatang melata yang aneh, matahari terbit dari sebelah barat. Nah, setelah tanda-tanda ini muncul, amal yang kita perbuat itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kalau sekarang kan kita kalau merasa mungkin melakukan kesalahan, kita bisa bertaubat ya, bisa meminta ampun kepada Allah. Insya Allah bisa diterima, bisa diampuni. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda kiamat kubro, nantinya amal semuanya sudah ditutup dan kita tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Kemudian untuk kelompok selanjutnya yaitu peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu kelompok 2. Silakan diwakilkan oleh siapa? Pak Anis. Yang singkat saja, tidak bisa terlalu banyak.
Yaumul Barzah. Yaumul Barzah itu apa? Alam kubur. Jadi Yaumul Barzah itu alam kubur ketika kita meninggal dunia. Nah, jadi itu merupakan alam di mana manusia itu akan diperlihatkan sebuah kedamaian, kemudian kesejukan jika mereka melakukan hal-hal yang baik atau beriman kepada Allah ketika selama hidupnya di dunia. Kemudian akan ditunjukkan atau ditampakkan berbagai macam penderitaan, kemudian siksaan yang menandakan bahwa mereka itu perlakuannya di dunia mungkin tidak beriman atau ingkar kepada Allah. Kemudian yang kedua ada apa? Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan. Jadi manusia nanti setelah di alam kubur maka akan dibangkitkan, kemudian nantinya akan menuju kepada mahsyar atau bisa disebut juga dengan Yaumul Hasyr. Nah, Yaumul Hasyr itu pada mahsyar ya. Setelah dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu pada mahsyar. Kemudian di situ akan ditunjukkan catatan amal-amal kita dari malaikat. Malaikat yang mencatat amal baik siapa? Raqib. Kalau yang mencatat amal buruk? Atid. Ya, itu sudah dipelajari ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab juga merupakan tempat di mana nanti semua anggota tubuh manusia, baik dari rambut, hal yang kecil ya, kemudian tangan, mata, itu mereka akan berbicara. Mereka akan berbicara tentang apa yang mereka lakukan selama di dunia. Kemudian ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu apa tadi? Hari dikumpulkannya manusia. Jadi itu hari penimbangan amal. Jadi penimbangan amal yang baik, mana yang lebih berat, yang baik atau yang buruk. Kemudian ada Syirat. Syirat itu merupakan jembatan. Jembatannya itu bagaikan rambut yang dibelah menjadi berapa? Rambut saja sudah kecil, apalagi dibagi menjadi 7 ya. Kita tidak bisa membayangkan. Wallahu a'lam nanti. Makanya kita menjadi manusia yang beriman supaya nantinya bisa melewati jembatan Syirat dengan baik dan kemudian akan menuju ke surganya Allah. Kemudian yang terakhir ada Yaumul Jaza, yaitu ada surga dan neraka. Di situ merupakan tempat yang kekal, yang nantinya kita itu abadi di sana. Di surga menjadi tempat yang indah, menjadi tempat yang nikmat, gambaran kenikmatan ya di surga. Kemudian kalau di neraka merupakan tempat yang penuh penderitaan dan siksaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Nah, setelah kita membahas semuanya tadi, berarti kita harus mempercayai adanya hari akhir dengan cara menampakkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya yaitu apa itu? Kita baca bareng-bareng. Menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari hal-hal tercela. Ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir, bersolawat ya. Intinya kalian harus perbanyak mengingat Allah SWT. Kemudian yang keempat, selalu membaca Al-Quran. Jadi kalian harus membaca Al-Quran walaupun hanya 1 ayat gitu ya. Walaupun ya bukan berarti kalian memang harus baca 1 ayat, misalnya cuma alif lam mim gitu. Enggak seperti itu ya. Cuman kalian harus biasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Bukan berarti kalian tidak boleh bergaul dengan orang tidak baik. Enggak, bukan seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kita itu memilih mana yang dijadikan untuk teman atau dijadikan. Kemudian yang selanjutnya ada mengembangkan potensi diri.
Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya nanti di kehidupan sehari-hari ya. Oke, sebelum di